Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itulah kata Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya suka mengingatkan terus. Siapa tahu nanti firman Tuhannya lupa, tapi pulang bawa Amsal 17 ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan di situ bahwa hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi saya tahu saudara itu adalah orang yang punya uang banyak, makanya lebih percaya obat, lebih percaya jamu, lebih percaya dokter daripada hati gembira. Hati gembira itu gratis Pak Bu. Hati gembira itu bukan tertawa, tetapi engkau bisa bersyukur dengan keadaanmu. Yang sakit ya bersyukur dia sakit kalau belum disembuhkan. Yang punya utang ya bersyukur ketika belum dilunaskan, dibantu Tuhan. Pada waktu kita menghadapi pergumulan, belajar punya hati gembira. Kenapa bisa begitu saudara? Karena apapun yang kita nikmati, sesungguhnya cuma titipan dari Sang Pencipta. Siapa yang lahir bawa uang? Enggak ada kan? Tapi tiba-tiba engkau punya uang di muka bumi ini. Siapa yang lahir bawa suami? Enggak kan? Tahu-tahu ketemu di media sosial entah ketemu di pinggir jalan, entah ketemu di kantoran, kita enggak tahu. Tapi suatu hari, apa yang berharga bagi hidupmu, Tuhan akan ambil. Makanya sekarang kalau engkau jengkel sama suami, jangan terlalu jengkel. Lihat rupanya baik-baik. Jangan bilang kapan diambilnya ya. Lihat baik-baik bahwasanya semua yang ada pada kita tidak ada yang abadi. Semuanya adalah sementara. Dan saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada saat ini. Sebelum kita menikmati firman, saya undang bangkit berdiri lagi deh. Supaya emosi sama saya. Dan kita pegikan merdeka 3 kali. Karena kita sudah menikmati Indonesia yang merdeka. Tapi pastikan saudara merdeka dari dosa. Amin. Itu yang paling penting. Karena apa? Dunia ini enggak ada merdeka, benar-benar merdeka. Yang merdeka adalah ketika kita memiliki Yesus, ada jaminan untuk menikmati surga yang kekal. Amin. Kita bagikan merdeka 3 kali ya. Merdeka! 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 Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Silakan duduk kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat yang indah ini, kita bersama-sama akan merenungkan, PowerPoint-nya bisa muncul, dari satu bagian firman Tuhan tentang Paulus secara utuh dimampukan mengenal Yesus. Tema ini tadi pagi saya sudah sampaikan di tempat ini, tetapi dari sebuah sudut pandang. Ayat yang akan kita baca nanti itu membutuhkan pergumulan yang panjang, karena tidak seperti biasanya. Karena ketika Paulus menuliskan itu, dia tahu betul mengapa dia menuliskan seperti itu. Nah, pembacaan kita saudara pada saat ini itu diambil dari Filipi pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Nah, pada waktu kita ingin memahami sebuah ayat, kita perlu tahu minimal perikop atau pasal ketika ada sebuah ayat yang kita ingin renungkan. Karena apa? Karena Alkitab itu tidak turun dari langit. Tetapi Alkitab bagian ayat-ayat tertentu itu muncul karena ada sebuah persoalan di mana Tuhan Allah ingin mempergunakan seorang rasul atau seorang nabi dalam perjanjian lama menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi enggak ada yang kebetulan turun. Tidak ada yang kebetulan muncul. Jadi berapa banyak kita ini gagal paham karena kita menemukan sebuah ayat, lalu kita eksplorasi, kita gali sendiri sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi pada waktu kita ingin mendapatkan nilai kebenaran dari firman Tuhan, kita tidak bisa membacanya hanya bagian ini saja. Contoh, saudara siapa yang suka telenovela?
atau suka nonton film Korea. Tiba-tiba ada satu sesi di mana seorang anak mukul mamanya. Anggap aja itu sesi yang ke-49. Anak mukul mamanya. Lalu Anda kan emosi, ini anak kurang ajar. Tapi rupa-rupanya di sesi yang 48, si orang tuanya itu menghajar anaknya itu mati-matian. Kalau kita tidak tahu ayat yang sesi 48, kita akan menjadi salah sangka di ayat yang di sesi 49, rupa-rupanya, oh anak ini jahatnya luar biasa. Demikian juga ketika membaca firman Tuhan, berapa banyak orang kecewa dengan Tuhan, sesungguhnya dia tidak mendapatkan utuh dari firman Tuhan. Saudara, nanti saya menyampaikan firman, itu tidak semuanya firman Tuhan ya. Yang firman Tuhan yang mana? Yang saya kutip dari Alkitab. Yang lainnya firman Juanda. Jadi bisa salah kan? Bisa keliru. Makanya kalau beriman kepada Tuhan melalui apa kata firman. Tapi kita lebih suka mendengar daripada membaca. Makanya belajarlah untuk setia membaca Alkitab setiap hari. Amin saudara. Karena di situ engkau akan bisa menikmati persekutuan dengan sang pemilik firman. Baca renungan tidak salah. Engkau menikmati khotbah melalui video juga tidak salah. Tapi baca baik-baik firman Tuhan dengan teliti. Karena dari situ kita akan mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan maksudkan. Kadang-kadang bisa berbeda dari apa yang orang sedang khotbahkan dari bagian tersebut. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk bisa menikmati sebuah bagian dari firman Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita ingin menyelidiki apa yang sesungguhnya menjadi persoalan dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14, maka kita perlu mundur sejenak, tolong bisa dibantu di operator, Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama. Filipi pertama, ayat yang pertama. Dalam Filipi pertama ayat yang pertama, itu dikatakan sebagai berikut. Bisa dimunculkan Filipi pertama ayat yang pertama dikatakan sebagai berikut. Sudah saya slow motion tapi belum muncul juga. Nah ini dia. Saudara, dari Filipi pertama ayat pertama itu dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi perhatikan, di ayat yang pertama ini ada informasi jelas di situ bahwa penerima suratnya ini adalah semua orang kudus. Berarti apa? Ini orang yang spesial di mata Tuhan. Bukan sembarang orang. Loh Pak, mana ada orang kudus Pak? Oke, nanti kita lihat, tadi pagi sudah saya jelaskan tentang pentingnya lahir baru di situ. Tetapi saudara, di sini ada penjelasan kepada semua orang kudus. Berarti penerimanya spesifik. Penerimanya orang khusus. Makanya berapa banyak orang baca Alkitab, dia tidak dapat manfaat apa-apa. Sejak kecil sudah belajar Alkitab, sampai umur 50-60 tahun, tidak pernah mendapatkan berkat apa-apa. Dari mana taunya? Hidupnya tidak pernah berubah. Belum lagi yang suka berkata, memang aku seperti ini. Siapa yang bisa ngubah aku? Pernah ketemu orang gitu? Aku memang ngamuan kayak gini. Siapa yang bisa ngubah aku? Dia lupa Yesus bisa mengubah dia. Jangankan cuma mengubah, dimatiin juga bisa kok. Tetapi persoalannya adalah saudara, kita yang tidak mau, kita bukan robot. Maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati sinergi dengan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Belum selesai. Bagi mereka yang mengasihi Dia, belum selesai. Yang terpanggil sesuai rencananya. Jadi membacanya jangan ambil mana yang kita suka, tapi kita tidak mengambil secara utuh. Makanya banyak orang kecewa dengan Tuhan. Sesungguhnya bukan Tuhan yang mengecewakan,
tetapi tidak menerima informasi seperti yang harusnya kita terima. Kemudian lompat ke ayat yang ke-17, pada waktu mengirimkan surat ini, posisi Rasul Paulus itu sedang ada di dalam penjara. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Mengapa dikatakan seperti ini saudara? Di bagian atasnya itu ada cerita ketika Paulus ada dalam penjara, para pemimpin di Filipi, orang-orang tertentu di Filipi itu merasa dalam tanda kutip sedang bersyukur karena pemimpinnya di penjara. Berarti dia bisa menjadi pemimpin bayangan. Berapa banyak orang berlomba-lomba menjadi pemimpin? Karena kita ingin, kita dihargai oleh orang-orang. Tetapi Paulus berkata, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, yaitu orang-orang yang memikirkan kepentingannya sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ingat, penerimanya orang kudus. Berarti yang bermasalah di sini juga adalah orang kudus. Bukan orang di luar Yesus. Tapi orang di dalam Yesus, tapi punya ambisi. Orang di dalam Yesus, dia punya rasa kemarahan. Di dalam Yesus, punya sesuatu yang jahat. Berarti apa? Orang-orang ini sedang menghadapi sesuatu yang menyakitkan mereka, tapi mereka tidak sadar. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Tolong dibukakan pasal yang ketiga tadi, yaitu di ayat yang ke-10. Maksud saya ayat yang ke-19. Pasal 3 ayat yang ke-19. Bisa dimunculkan? Dikatakan di situ, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. 20-nya? 20-nya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka di situ saat jemaat sedang menghadapi tekanan karena lingkungannya yang tidak menopang dia, mereka ingin hidup seperti gaya mereka. Lalu Paulus berkata, kamu kok ikut gaya mereka sih? Mereka cuma mikir perut. Mereka cuma mikir kecemaran aja. Mereka enggak pernah mikirin Yesus. Maka seringkali kita tidak bisa menikmati apa yang sedang Yesus kerjakan melalui kayu salib sehingga dia menjadi jauh dari Tuhan. Nah, kita kembali saudara di dalam Efesus pasal yang ketiga tadi. Perhatikan baik-baik Efesus pasal yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-12 sampai 14, kita akan memikirkan, merenungkan hari ini tentang Paulus secara utuh dimampukan mengenal Yesus. Rupa-rupanya untuk mengenal Yesus itu tidak semudah yang kita bayangkan. Saudara, di luar Alkitab, banyak orang punya pemikiran tentang Yesus. Itu adalah Yesus lain, adalah Injil lain, adalah roh lain yang ada di luar Alkitab. Jadi untuk mengenal Yesus yang ada di dalam Alkitab, tidak semudah yang kita bayangkan. Buktinya apa? Berapa banyak dari kita yang suka beribadah kepada Tuhan, apa benar engkau sedang mengasihi Yesus? Ataukah cuma mengasihi mujizatnya Yesus? Ataukah cuma mengasihi berkat yang didapat dari Yesus? Atau cuma mengasihi kesembuhan yang kita inginkan dari Yesus? Itu saya tidak menyalahkan. Tetapi ingat, kedewasaan rohani akan terukur dari kita saat menghadapi pergumulan. Kita akan kembali ke dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 tadi. Dikatakan sebagai berikut. Nah, kita akan baca bersama-sama ayat 12, 13, 14. Sudah kelihatan kan di monitor masing-masing? Amin? Oke, kalau gitu saya undang saudara bangkit berdiri biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal nggak jadi ngantuk. Oke, silakan. Mungkin sudah PW posisinya Wena. Itu baru pengantar tadi saudara untuk memahami ayat yang ke-12, 13 dan 14. Kita akan baca sama-sama ya. Dari ayat yang ke-12, 13 dan 14. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini
atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Menurut survei pengalaman, biasanya ayat-ayat firman Tuhan itu muncul ketika kita sedang duka cita. Tapi ketika sukacita, jarang bisa muncul. Kadang-kadang firman Tuhan itu akan muncul ketika kita sedang stres, ketika kita sedang tersendiri, ketika kita merasa tidak berdaya, firman Tuhan itu akan muncul. Tapi pada waktu kita menikmati ekstravaganza begitu, lagi berfoya-foya, bersenang-senang, susah akan munculnya. Makanya Tuhan itu pintar. Diizinkan kemarin ada COVID. Dan kita tidak tahu apakah bencana seperti itu akan terjadi kapan. Karena salah satu cara untuk membuat orang bisa datang ke Tuhan ketika orang tersebut sedang merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup. Tetapi pada waktu dia merasa kuat, dia akan berpikir karena dia mampu untuk menyelesaikan persoalan, dia akan cari solusi. Dia seakan-akan tidak butuh Tuhan. Maka pada waktu kita seringkali diingatkan oleh firman Tuhan, kita akan berkata, iya kalau memang bisa, kalau enggak bisa gimana? Iya kalau memang ada jalan keluar, kalau enggak bisa gimana? Saudara, kita tidak gampang loh percaya Tuhan. Saudara harus berjuang setiap hari. Tuhan tidak kelihatan, tapi masalah nyata. Tuhan tidak kelihatan, tapi masalah itu kita hadapi. Kita akan diperhadapkan dengan tekanan di sekitarnya. Masa berdoa terus? Masa kamu beribadah terus? Masa baca Alkitab terus? Saudara, tekanan seperti itu ada di sekitar kita. Saya tidak tahu tekanan apa yang sedang engkau hadapi hari ini. Tetapi saudara, pada waktu engkau menghadapi tekanan, Paulus sudah menghadapi lebih dulu. Dan sebelumnya Yesus sudah menghadapi lebih dulu. Kalau hari ini engkau susah sekali melepaskan diri dari tekanan hidup setiap hari, maka datanglah kepada Yesus. Yesus tahu segala kebutuhan kita. Dan Paulus sudah memberikan cara. Dia sudah mengalami lebih dulu. Maka apa yang dialami oleh Paulus, seperti yang kita sudah baca tadi di ayat yang ke-17, bahwa dia dipenjara gara-gara Yesus. Dia dipenjara gara-gara Tuhan Yesus. Dia dipenjara bukan karena dia berbuat kriminalitas. Dia dipenjara bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia korupsi, tapi gara-gara Yesus. Makanya saudara, kalau ada orang berkata ikut Yesus, itu akan menyenangkan dia. Dia pasti keliru Yesus yang mana. Di luar Alkitab, itu ada pemahaman tentang Yesus seperti versi mereka. Di luar Alkitab, ada orang punya asumsi Yesus seperti pikiran mereka. Di luar Alkitab, orang punya gambaran Yesus itu seperti apa. Tapi kalau kita mengikuti apa kata Yesus yang di luar sana, maka engkau tidak pernah menikmati Yesus yang dijelaskan di dalam Alkitab. Berapa tahun kita menjadi seorang Kristen? Tetapi mengapa pada waktu memikirkan tentang Yesus, kita tidak bisa menikmati sukacita. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah kabar gembira. Semestinya jikalau seseorang sudah menerima Yesus menjadi bagian hidupnya, di situ dia ada sukacita. Dia ada kegembiraan. Tetapi mengapa hidup kita bersungut-sungut senantiasa? Nah itu yang saya bagikan tadi pagi, ada 3 hal. Gimana supaya kita bisa menikmati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-14.
bahwa Paulus secara utuh dimampukan mengenal Yesus. Ada 3 hal tadi pagi. Yang pertama, seseorang bisa menikmati mengenal Yesus secara utuh. Dia harus lahir baru, dia harus memiliki identitas baru. Dan yang terakhir ketiga, dia harus punya tujuan baru. Tapi siang hari ini saudara, dari bagian ini kita akan melihat satu hal yang sedikit berbeda dari yang pagi. Perhatikan di bagian itu, ada bagian yang saya garis putih, itu sudah saya ulas tadi pagi, ditangkap oleh Kristus Yesus di ayat yang ke-12, kemudian di ayat yang ke-13, ini yang kulakukan, kemudian tujuan. Sekarang kita akan melihat struktur bagian ayat 12 sampai ke-14, ini lumayan menarik kalau kita perhatikan dengan baik. Ada warna merah, ada warna hijau, ada pula warna kuning. Sengaja saya berikan seperti ini supaya saudara bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Perhatikan baik-baik saudara. Pada waktu kita melihat bagian ini, maka kita akan menemukan warna merah, kemudian di sini ada merah, di sini tidak ada merah, kemudian di bagian ini ada hijau, di sini ada hijau, kemudian di bagian ini ada hijau, kemudian perhatikan lagi, di bagian ini ada warna kuning, di bagian ini tidak ada warna kuning, di bagian ini ada warna kuning. Nah, kita akan lihat dari bagian ini perlahan-lahan. Gimana sih supaya kita bisa menikmati apa yang Paulus alami, mengenal Kristus secara utuh. Yang pertama adalah kita perlu tahu diri. Orang yang tidak tahu diri, dia susah bisa menikmati pertumbuhan rohaninya secara bagus. Saudara, pada waktu Hawa itu ditegur oleh Allah, siapa yang suruh kamu makan? Kemudian dia berkata, suaminya, Adam. Pada waktu Adam ditanya, siapa yang suruh? Dia katakan si ular. Tapi ular tidak tahu mau nyalakan siapa. Tapi dikutuknya berjemaah, semua kena kutuk. Tetapi saudara, ada pengampunan untuk diri manusia. Tapi untuk ular, dalam hal ini mewakili kuasa kegelapan, dia tidak ada pengampunan. Tetapi untuk manusianya ada. Maka disitulah cikal bakal adanya kasih karunia. Kasih karunia bukan cuma sekarang. Tapi sejak zaman dulu Allah itu mengasihi kita, tidak pernah tidak mengasihi kita, senantiasa mengasihi kita. Karena dia tahu tanpa menikmati kasih dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa ketemu dengan Allah yang kudus. Allah yang kudus itu punya ukuran. Allah yang kudus itu punya standar. Tapi kita tidak bisa menikmati kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kesukaannya. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang pernah bekerja di perusahaan lebih dari 15 tahun? Ada, ibu 15 tahun ya. Wah, luar biasa. Ada lagi 15 tahun, oke. Yang 20 tahun? Ada bapak, luar biasa. 25 tahun? Itu lebih lama daripada usia pernikahan, Pak ya? Wow, rupanya bapak lebih cintai perusahaan ya. Kok bisa setia ya? Nah, saudara tahu, ibu kerja di situ lama, ibu juga bapak di situ kerja lama. Pertanyaan saya, mengapa kok betah di situ berlama-lama? Apa penyebabnya? Jawabnya gampang. Wah, ibu langsung usul, gini dia ya, karena ada duitnya. Saudara tahu, kalau enggak ada duitnya, engkau susah setia kan? Gara-gara uang, kita jadi setia. Pada waktu ada iming-iming uang, kita ingin menikmati pekerjaan itu, apapun yang terjadi, kita tahu diri, ya udah kita memang pegawai, nurut aja. Karena kita dibayar oleh perusahaan. Nah sekarang coba perhatikan, pada waktu seseorang pertama kali datang melamar pekerjaan di sebuah kantor, lalu dia akan diwawancara. Anggap ada seorang pemuda yang datang melamar ke kantor Anda. Lalu dia diwawancara. Pada waktu dia diwawancara, kemudian bosnya berkata, oke,
besok kerja ya, seperti ini ya. Kemudian besok hari dia datang kerja, karena diwawancaranya jam 10, dia datangnya jam 10 juga. Pada waktu datang jam 10, bosnya langsung marah-marah. Kenapa kamu datang jam 10? Kantor ini buka jam 8. Loh Bapak kemarin kan bilang datangnya seperti ini. Ya saya datang seperti ini. Besok pagi jam 8 ya. Oke, besok pagi dia datang lagi jam 8 pagi. Pada waktu jam 8 pagi saudara, kemudian dia disuruh mengerjakan selesai. Setelah selesai dia pulang. Besok paginya bosnya marah-marah lagi. Kenapa kamu pulang? Kan bos bilang kerjaan saya kalau selesai, ya sudah selesai. Maka ya saya pulang, sudah selesai ini. Bosnya berkata, nggak bisa ya, nanti akan datang, kamu datang jam 8 pagi, pulangnya jam 4 sore. Lalu kerjaan saya selesai gimana? Pokoknya saya bayar kamu di kantor ini, bahkan kamu ke WC pun saya bayar kok. Jadi Anda itu enak loh yang kerja ikut orang itu. Masuk WC pun tetap digaji loh. Anda ke tempat parkir digaji. Makan juga digaji. Wah luar biasa kan? Berarti pada waktu bos itu memberikan aturan-aturan tadi, tujuannya cuma satu. Supaya anak buahnya tidak konflik dengan bosnya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, kerjaanmu apa, itu disebut kasih karunia. Kalau kita mau ikuti, tidak ada masalah dengan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah manusia tidak terlalu suka apa yang dikatakan Tuhan. Ingin memberontak, ingin memikirkan sendiri apa yang perlu dikerjakan. Tapi Tuhan Allah itu tetap mengasihi kita. Maka saudara bisa munculkan di PowerPoint kembali. Maka kita perlu tahu diri saat kita sedang menghadapi apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena hal itu pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik saudara, ketika kita menikmati bagian ini, ada 4 kali kata kerja yang dimunculkan. Saya berikan A, R, P, A itu adalah sifat kata kerjanya. Tapi perhatikan, dari bagian ini di ayat yang ke-13, kemudian muncul lagi 3 kata kerja yang warna merah dan hijau-hijau tadi. Menangkapnya, terlupakan, dan mengarahkan. Kita mundur lagi ke bagian ini. Yang pertama, pada waktu kita ingin bisa menikmati pengenalan seperti yang Paulus sudah lakukan, kita perlu tahu diri. Banyak orang ketika sudah ikut Yesus, dia tidak sadar, dia tidak berdaya untuk bisa menyenangkan Tuhan kalau dia tidak ditangkap oleh Kristus Yesus. Tetapi pada waktu sudah ditangkap oleh Kristus Yesus, maka orang tersebut tidak bisa menjadi seorang yang nganggur. Yang penting aku sudah selamat Pak. Ada yang berkata hidup dalam dosa nggak ada masalah Pak. Yang penting aku sudah diampuni. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik, pada waktu Paulus sedang menjelaskan apa yang dikatakan di sini. Paulus adalah seseorang yang sudah berkarya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia sudah melakukan banyak tindakan rohani karena dia adalah seorang Farisi. Dia orang yang begitu mencintai Tuhan, tetapi di sisi yang lain, dia tidak sedang menyenangkan Tuhan karena dia tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Maka di sini bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah disempurnakan lebih tepatnya atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Orang yang tahu diri berarti dia ketika sudah menjadi miliknya Kristus, maka dia melakukan bagiannya untuk apa? Untuk memikirkan apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan untuk dirinya. Kalau kita sudah merasa puas karena kita seolah-olah telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, berarti apa? Kita susah sekali untuk ditegur oleh firman Tuhan. Berapa banyak dari kita tidak terlalu tertarik mendengarkan firman kalau sampai firman itu menegur kita. Kalau firman itu sampai menyakitkan kita. Kalau firman itu sampai membuat kita terpojok. Ketika firman kita nikmati,
tentu saja kita harus memikirkan lebih baik apa yang sedang kita alami ini. Lalu Paulus mengatakan, dia belum mendapatkan sesuatu yang sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Saudara, ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, ada ukuran yang sudah Tuhan berikan, di mana kita harus melakukannya setiap hari. Sekarang saya kasih ilustrasi yang gampang. Saudara, kadang-kadang kita ini merasa puas kalau sudah melayani. Kita merasa puas kalau sudah memberikan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita merasa puas kalau sebagian hidup kita untuk berdoa. Kita merasa puas kalau kita sudah memberikan menurut kita yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi kemudian kita marah-marah saat kita minta kepada Tuhan, kenapa Tuhan, aku sudah memberikan uangku, lalu usahaku kok seret banget. Oh Tuhanku, kenapa engkau ini tidak buka jalan untuk hidupku? Padahal perjuanganku harus aku selesaikan hari ini. Ini contoh yang sifatnya fisik atau jasmani. Tetapi Paulus menjelaskan maksud rohaninya. Saat dia sudah berjumpa dengan Yesus, tentu dia ingin semakin sempurna. Tetapi ingat, ketika orang di sekitarnya itu sedang menunjukkan bahwa hukum Taurat itu adalah yang paling penting di antara segala-galanya. Disinilah Paulus berkata, kita mundur pasal yang ketiga, tolong bisa munculkan ayat yang keempat. Dalam pasal ketiga ayat yang keempat, Paulus mengatakan sebagai berikut. Bisa muncul pasal 4 ayat yang ketiga. Ini agak capek yang bagian operator, tidak bisa main WA lagi dia. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kemudian ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Sekarang ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan, dia sangat superior sekali. Dia lakukan segala-galanya. Siapa di sini yang ketika jumpa dengan Yesus, pelaku firman lebih daripada Paulus ini? Maka ketika Paulus sedang melakukan apa yang menjadi bagiannya, dia sadar sekali bahwa yang dia kerjakan itu belum apa-apa. Karena dia tahu dia ditangkap oleh Kristus untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Makanya pada waktu dia ada dalam penjara, dia tetap memberitakan Yesus. Karena dia sadar kehidupannya sebagai seorang Kristen itu bukan tergantung apa yang dia nikmati. Tetapi apa yang dia harus kerjakan ke depan. Nah kemudian saudara, ketika dia sudah tahu diri, maka hal kedua adalah orang tersebut perlu terus mengejar apa yang sedang dia perjuangkan. Dikatakan di situ, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua, si Paulus terus dia mengejar apa yang menjadi tuntutannya. Perhatikan, ketika kita lihat di bagian ayat yang ke-12 ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna. Itu mirip sekali dengan warna merah ini. Bahwa aku telah menangkapnya. Itu hal yang pertama yang Paulus tidak bisa kerjakan. Tetapi kemudian di ayat yang 12 warna hijau ini, melainkan aku mengejarnya. Kemudian di pasal yang ke-13, warna hijau, pada waktu dia mengejarnya, maka dia melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah saudara, ketika kita sedang menjadi seorang murid Kristus, itu yang saya katakan teks ini teks yang berat untuk kita pahami. Maka kalau engkau tahu dari pagi tadi, ada sesuatu yang engkau dapatkan di pagi. Tapi tidak bisa diulangi karena nanti tidak sempat untuk menyelesaikan bagian ini. Nah, ketika seseorang sedang mengejar sesuatu ke depan, dia akan mendapatkan banyak halangan.
kita kadang-kadang putus asa. Kita kadang-kadang tidak semangat untuk melihat apa yang sedang harus kita kerjakan. Tetapi Paulus terus mengejar. Bukan cuma tahu siapa dirinya, tetapi pada waktu dia tahu siapa dirinya, dia terus mengejar ke depan untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang ada di depan dia. Apa yang di depan dia? Dia belum jelaskan di ayat yang ke-13 ini, tetapi apa yang bisa kita kerjakan? Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita semua pasti punya masa lalu. Tidak ada satupun orang yang tidak punya masa lalu. Tetapi seringkali masa lalu kita itu mencengkeram kita, membuat kita tidak bisa maju secara rohani. Maka pada waktu dia tidak bisa maju secara rohani, maka Paulus berkata, kita harus melupakan yang lalu, tetapi mengejar yang ke depan. Pada waktu mengarahkan yang ke depan, itu perjuangan harus tahu kita mengarah kemana. Nah Bapak Ibu, coba perhatikan, ketika engkau melupakan yang di belakang, biasanya kita akan menangis, kita akan frustasi, kita tidak mau memikirkan apa yang ada di depan. Pada waktu Paulus ada dalam penjara dan dikatakan di situ karena Kristus Yesus, tentu pada waktu di penjara seakan-akan menjadi orang yang putus asa. Tetapi dia terus mengejar. Lalu apa yang dia kejar? Itu ada di dalam ayat yang ke-14. Dalam ayat yang ke-14 saudara, hal yang ketiga yang bisa kita dapatkan ketika kita merenungkan Paulus itu secara utuh mengenal tentang Yesus Kristus. Maka di ayat yang ketiga itu dikatakan kita perlu tetap fokus. Yang pertama, gimana supaya kita bisa menikmati apa yang Paulus kerjakan saat dia ingin mengenal Yesus lebih lagi. Yang pertama, yaitu kita perlu tahu diri, siapa diri kita. Kalau engkau tidak tahu diri, maka engkau sulit untuk bisa mengetahui apa yang Kristus sedang ingin kerjakan. Tapi yang kedua, kita terus mengejar. Apa yang perlu kita kejar? Tentu saja kita perlu tahu tujuan hidup kita. Maka di sini dia melupakan yang lalu, tapi mengarahkan kepada yang di depan. Dan yang ketiga, orang tersebut perlu tetap fokus dan dikatakan di ayat yang ke-14. Warna hijau muncul lagi di dalam bagian ini, maka warna hijau itu merupakan perjuangan yang sedang Paulus kerjakan. Aku mengejarnya, kemudian melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Dan yang ketiga, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sedang menikmati panggilan surgawi? Kita tiap hari bekerja keras. Kita tiap hari harus melakukan bagian kita. Tapi kadang-kadang kita menjadi lelah. Kadang-kadang kita tidak bersemangat untuk bisa melakukan bagian kita. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita tidak fokus kepada apa yang kita kerjakan. Berlari-lari, tentu saja orang tersebut harus melihat ke depan. Seorang pelari cepat tidak boleh melihat ke belakang karena akan merugikan waktunya dia. Maka pada waktu dia berlari ke depan, di situ dia harus berjuang sedemikian rupa. Karena dia harus tahu ada panggilan surgawi. Apa yang sedang Tuhan sediakan. Dia betul-betul sedang melihat hadiah tersebut. Kalau dia tidak sedang melihat hadiah tersebut, maka dia akan lelah untuk meneruskan usahanya dia ke depan. Tetap fokus, berarti dia tahu keberadaannya dia, di mana dia berada, sesungguhnya untuk kerajaan surga. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Saudara, seringkali kita gampang kecewa saat menghadapi persoalan hidup. Karena kita berpikir kita harus menyelesaikan apa yang perlu kita selesaikan dengan kekuatan sendiri. Siapa di sini kalau punya masalah ingin cepat selesai? Tentu semua berkata begitu, bukan? Padahal dengan masalah, sesungguhnya Tuhan sedang memperbesar kemampuan kita untuk meningkatkan bagaimana kita bisa diberikan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya. Tapi kita kadang-kadang tidak mau.
Kenapa? Fokus kita yang tidak kepada Kristus. Siapa di sini yang pengalaman punya anak kecil? Lalu dia belajar berjalan. Pada waktu belajar berjalan, lalu tiba-tiba dia jatuh. Pada waktu jatuh, apakah ada orang tua berkata begini, "Nak, mulai hari ini kamu tidak usah jalan lagi ya. Mamamu akan menggendongmu sampai memutih rambutmu." Tidak, bukan. Anak itu terus disuruh jalan. "Nak, kamu kalau lari, lihat ke sana, nak. Hati-hati kamu, nak." Tetap fokus, dia harus tahu apa yang sedang diperjuangkan. Tanpa kita tahu apa yang sedang kita perjuangkan, maka kita akan menjadi lelah dan tidak bisa menikmati apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan. Ada 3 hal hari ini yang bisa kita bawa pulang untuk menolong kita belajar mengenal Yesus lebih utuh. Yang pertama tadi apa? Tahu diri. Coba katakan tahu diri. Tahu diri. Yang kedua apa? Lu sudah lupa. T yang kedua apa? Terus mengejar. Katakan terus mengejar. Yang terakhir T-nya apa? Tetap fokus. Coba katakan tetap fokus. Mari kita berdiri yuk.